Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3. Tiba saatnya kita akan belajar mata pelajaran agama Kristen. Kita buka bab 1 ya, mulai bab 1 tentang Allah menciptakan iklim. Sebelum kita mulai, kita satukan hati dulu, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita nyanyikan satu pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bahkan Tuhan berikan kami tubuh yang sehat, keluarga kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur. Tiba saatnya kami mau belajar pelajaran agama. Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengerti, memahami, bahkan mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar saat pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang kita buka. Sudah bab 1-nya, halaman 1. Ibu akan kita mengajarkan satu pujian yang baru dengan judul Alam Raya menyanyikan kemuliaannya. Kita dengarkan lagunya ya, lalu ikut nyanyi. Ada teksnya. Ya, di PowerPoint ini, di buku juga ada teksnya. Yuk kita dengarkan lagu ini. Siang
Oke, sudah. Sekarang kita lihat selanjutnya. Ayo belajar. Kita mulai buka halaman 2 tentang Allah yang Maha Kuasa. Tentang Allah yang Maha Kuasa. Coba, sudah semuanya buka tentang Allah yang Maha Kuasa? Nah, Ibu mau lihat dulu. Masih ingat waktu kalian kelas 2, kalian belajar tentang penciptaan. Coba Ibu mau tanya, masih ingat hari pertama Tuhan menciptakan apa? Kelas 2, coba Brian Colin, Charles, Yosua Arianto. Ibu belum absen nih, nanti isi list absen ya, biar Ibu lihat kalian hadir semua enggak di online school ini. Ibu mau lihat absennya. Nah, kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 10, lalu Kejadian 8 ayat 22 dan Mazmur 74 ayat 17. Yang pertama kita belajar tentang Allah Maha Kuasa. Allah kita Maha Kuasa. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah juga memberi kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Coba kita mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 10. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lihat lagi. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Masih ingat? Coba Tuhan menciptakan apa? Verlia, Edlin. Pada mulanya firman adalah Allah. Allah itu adalah Tuhan Yesus. Jadi firman adalah Allah, Allah Tuhan Yesus. Pada hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Ikutin Ibu ya. Ingat, hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Apa cakrawala? Langit. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Ini nggak boleh lupa urutan penciptaan sampai kamu kelas 6 ini ya. Lalu hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Matahari pada pagi siang, lalu bulan bintang pada malam hari menyinari bumi. Nah, pada hari kelima Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Lalu pada hari keenam Tuhan menciptakan apa? Binatang di darat. Tuhan menciptakan binatang di darat, dan yang spesialnya lagi, yang khususnya, Tuhan juga menciptakan manusia. Manusia diambil dari debu tanah. Tuhan mengambil debu dan tanah itu, lalu debu tanah itu dihembuskan nafas oleh Tuhan. Jadilah manusia. Allah membentuk manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Ingat, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Diciptakanlah manusia, dihembuskan nafas. Nah, manusia pertama siapa yang Tuhan ciptakan? Adam. Ya, manusia menjadi makhluk hidup setelah dihembuskan nafas oleh Tuhan. Lalu manusia laki-laki yang diciptakan Tuhan bernama Adam. Dan manusia perempuannya bernama Hawa. Masih ingat ya? Adam dan Hawa. Nah, lalu pada hari ke-7 Tuhan tidak menciptakan. Pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Tuhan memberkati, mengkuduskan semua ciptaannya itu pada hari ke-7. Nah, selanjutnya Tuhan menempatkan Adam dan Hawa itu di sebuah taman, namanya Taman Eden. Bukan Taman Safari ya, Taman Eden. Jangan salah isi lagi nih, Ibu nggak mau di taman mana? Taman Safari. Salah. Tuhan menempatkan manusia itu, Adam dan Hawa itu di Taman Eden. Nah, sekarang siapkan catatan. Salin di catatan agama. Yang kita pelajari adalah yang pertama, Tuhan menciptakan semua dengan teratur. Tuhan kita itu teratur menciptakannya. Enggak matahari dulu, enggak manusia dulu, tapi ada langkah-langkah yang teratur yang Tuhan ciptakan mulai dari terang dan gelap, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6. Nah, yang kedua, Tuhan berkuasa atas alam karena Ia Maha Kuasa. Maha Kuasa itu Dia mempunyai kuasa, mempunyai otoritas, mempunyai kehebatan untuk mengatur
alam ini karena Dia yang menciptakan alam ini. Yang ketiga, Tuhan mengatur iklim dan musim. Nah, iklim dan musim. Pernah dengar kata-kata ini? Nah, sebelumnya tugas dulu nih. Ya, tugasnya yang pertama, sebutkan urutan penciptaan dari hari ke-1 sampai ke-7. Yang kedua, mengapa Tuhan mengatur iklim? Yang ketiga, pada hari keberapa Tuhan menciptakan iklim? Yang keempat, mengapa Tuhan menciptakan segala sesuatu secara berurutan? Nah, lalu kita lihat yang B, tentang bersyukur atas musim panas dan musim hujan. Indonesia mempunyai berapa musim? 2, musim panas dan musim hujan ya. Nih, nanti ada bacaannya di dalam halaman 3 tentang berlibur ke puncak. Ya, di puncak udaranya panas apa dingin atau sejuk. Nah, kalian yang suka ke puncak pasti tahu. Nah, kita lihat ya, bagaimana salin di catatan. Musim hujan dan kemarau adalah pemberian Tuhan. Setiap musim bermanfaat bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Perbedaan iklim dan cuaca adalah, catat, iklim adalah kondisi keadaan cuaca pada daerah yang lebih luas dan dalam waktu yang cukup lama. Kalau cuaca, keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Ya, cuaca selalu berubah-ubah. Nah, kita lihat lagi. Gunanya iklim untuk apa, Bu? Bidang pertanian, misalnya negara yang beriklim tropis cocok untuk apa? Pertanian, karena udaranya panas. Ya, lalu apalagi bidang transportasi, penerbangan di daerah yang beriklim tropis biasanya nyaman dibandingkan dengan yang beriklim sedang atau hujan ya. Karena beriklim tropis, udara selalu lembab, banyak ditutupi oleh awan sehingga penerbangan, nah ini ada yang terganggu dan sebagainya ya. Jadi penerbangan yang beriklim tropis ini nggak senyaman penerbangan di daerah iklim sedang. Yang ketiga bidang industri. Contoh industri elektronik, AC. Nah ini kalau cuaca panas laku nih AC ya. Nah kita lihat lagi simbol-simbol cuaca. No. Ada panas, hujan, mendung, berangin, ini cuaca ya. Lalu kita lihat lagi. Kita bersyukur buat semua musim dan iklim yang Tuhan berikan kepada kita ya, seperti Nabi Yeremia katakan di dalam Yeremia 5 ayat 24. Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Lalu ayat hafalan juga ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sekarang yang berikutnya, pelajaran berikutnya tentang iklim dengan makhluk hidupnya. Ini lihat nih, ini orang mana ya? Suku Eskimo. Suku Eskimo itu hidup di kutub utara. Suku Eskimo hidup dengan keadaan iklim yang sangat-sangat ekstrim. Ya, setiap harinya suhunya itu sekitar minus 45 derajat Celcius. Nah, ada rumahnya namanya iglo. Nah, ini rumah orang Eskimo iglo ya. Orang Eskimo mempunyai gaya hidup yang unik. Mereka berbiasa berburu singa laut. Sampai ikan paus juga diburu, dijadikan makanan. Jadi makanannya singa laut, ikan paus tuh makanan mereka. Gak hanya itu saja, rumah mereka itu juga terbuat dari bongkaran es dan salju. Bisa ya, dari es dan salju dibuat rumah. Bangunan ini disebut tadi ibu bilang apa? Iglo. Jadi rumah orang Eskimo itu namanya iglo. Bagian dalam dan luar iglo didesain sangat unik, sehingga membuat penghuninya nyaman. Untuk ukuran rumahnya disesuaikan dengan anggota keluarga yang ada 4 orang, 5 orang, 6 orang. Diukurkan sesuai dengan anggota keluarga yang ada. Mau besar, mau kecil diukurkan. Yang ada di dalam rumah itu berapa orang. Suku Eskimo bisa melakukan aktivitas seperti biasa sekalipun hidup dengan iklim yang dinginnya itu luar biasa, sangat ekstrim, minus 45. Wow, kalau orang yang biasa di udara panas, kalau ke Eskimo, ibu percaya bisa mimisan ya, karena dinginnya udah bukan dingin-dingin lagi. Hal ini karena itu mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang, dari anjing laut, beruang kutub tuh kulit-kulitnya dipakai buat mantel gitu, buat jaket ya, kulit anjing laut, beruang kutub, rubah seperti serigala itu ya, kulitnya itu dibuat menjadi jaket karena dingin.
Pakaian dari kulit binatang itu membuat tubuh mereka tetap hangat. Nah, keunggulan dari pakaian yang mereka kenakan juga dapat melindungi diri dari serangan hewan. Tuhan sudah menentukan dan mengatur keadaan iklim suku Eskimo dengan baik. Orang-orang Eskimo juga diberi akal budi oleh Tuhan agar dapat bertahan hidup. Nah, ini ya perbedaan Tuhan menciptakan binatang dengan manusia. Manusia punya apa yang namanya akal budi sehingga beda sama binatang. Sehingga dengan akal budi itu orang-orang Eskimo bisa bertahan hidup, melindungi diri dari cuaca ekstrim dan hewan-hewan yang ada di sekeliling mereka. Tuhan melindungi dan memelihara orang Eskimo dengan caranya Tuhan. Begitu juga dengan kita yang senantiasa disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Paham sampai di sini? Ada ayat hafalan nih, kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Allah terhadap kamu dalam Kristus Yesus. Nah, paham di sini firman Tuhannya bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, iklim dan cuaca, juga Tuhan yang menciptakannya. Tuhan tahu yang terbaik buat umatnya, buat anak-anak ciptaannya. Di mana kita dilahirkan di Indonesia, Tuhan tahu, makanya kita diberikan musim 2 musim. Tuhan tahu ketika seseorang dilahirkan di Amerika, diberikan musim yang 4 musim ya. Nah, sekarang coba lihat penugasannya. Yang pertama di halaman 6. Di buku paket ada halaman 6 ya. Di situ ada penugasan mari mewarnai tentang penguin ya. Penguin nih di salju nih ya. Nah, ada penguin. Kamu gambar penguin, lalu kesimpulannya kamu ceritain binatang ini seperti apa ya. Paham ya? Di foto dikumpulkan ke ibu. Nah, selanjutnya tugas LKS halaman 1 sampai 5. LKS ini kamu kerjakan, kumpulkan Jumat tanggal 24 Juli di sekolah. Hanya papa mama yang mengantarnya di sekolah. Paham ya sayang ya? Kalau ada yang nggak paham, boleh WA ibu bertanya soal ini nggak ngerti Bu Yulfi, boleh ibu jelaskan. Ya, sampai di sini pelajaran agama. Kita tutup dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar agama saat ini. Biarlah kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan menciptakan iklim, musim, menciptakan cuaca, bahkan Tuhan menempatkan kami di Indonesia. Itu ada suatu rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk alam ciptaan Engkau. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan beri. Satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kelas 3 semuanya sehat, juga orang tua mereka juga diberkati Tuhan, baik guru yang mengajar mereka, Bu Vivi, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa.